warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di episode perdana Ruang Tunggu. Nah, di episode perdana kali ini kita akan berbincang-bincang seputar beasiswa. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu mahasiswi yang berhasil mendapatkan beasiswa di UIN Mataram. Mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayanusa Mahmudah, biasa dipanggil Ica. Semester 6 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Bisa dipanggil Kak Ica ya, Kak? Ya, lebih biar akrab aja gitu. Berbicara tentang beasiswa nih Kak, di UIN Mataram itu ada beasiswa apa saja sih? Kalau sejauh ini yang saya tahu gitu, ada bidik misi KIPKA, terus yang kedua ada BI, dan kayaknya cuma itu deh sejauh ini gitu ya. Tapi kalau yang beasiswa itu yang di luar banyak banget sih, ada Jarum kan, banyak banget. Jadi untuk di UIN sendiri saya cuma taunya itu ya, yang dua, bidik misi KIPKA sama BI gitu. Nah, saat ini kakak dapat beasiswa apa? Sejauh ini dari semester 1 sampai semester 6 saya dapat beasiswa bidik misi KIPKA gitu. Sebelum dapat beasiswa ini, apakah kakak pernah nyoba beasiswa lain atau mungkin pernah dapat beasiswa sebelumnya? Kalau sebelumnya belum pernah dapat, ini perdana juga dapat, pertama kali dapat di UIN Mataram gitu. Terus awal mula dapat beasiswa ini juga aku sebagai pengganti gitu ya, sebagai pengganti. Terus penggantinya itu dari mahasiswa yang udah wisuda. Nah, jadi udah dapat info ada posisi gitu, atau ada tempat lowongan untuk beasiswa. Jadi nyoba ngirim-ngirim berkas, kayak foto rumah gitu, kayak IPK terakhir seperti itu. Terus tiba-tiba dapat. Nah, dapat itu juga dikasih tahu, nggak langsung info langsung gitu. Ternyata dapat dikasih tahu sama temen yang udah dapat KIPKA lebih dulu. Berarti gitu. dari mulut ke mulut. Iya, gitu ya? bener. Jadi kan waktu itu ada pengisian link pencairan gitu kan, pencairan beasiswa itu. Terus nggak tahu nih dapat, tiba-tiba kayak di chat, "Ca, nama kamu ini ya," gitu. "Oh iya bener, dan kamu juga." "Iya bener, kok kamu belum ngisi?" "Hah, emang dapet?" gitu. Kaget waktu itu kan, kaget. Oh ternyata namanya masuk gitu. Ya udah, minta linknya dong gitu kan. Abis itu dikirimin sama temen. Terus tiba-tiba masuk grup WA mahasiswa bidik misi KIPKA gitu. Tentunya nih Kak, di luar sana pasti banyak teman-teman yang penasaran gimana sih cara dan gimana perjuangan kakak sampai bisa dapetin beasiswa. Bisa nggak diceritain gimana awalnya? Oke. Awalnya ya kita tahu gitu ya, di UIN Mataram kadang nggak terlalu terbuka informasinya gitu. Jadi berusaha untuk nyari informasi itu agak susah gitu. Jadi waktu tahu ini ada informasi beasiswa yang pengganti ini, kayak langsung berusaha untuk daftar, untuk calling atau cari tahu lebih dalam gimana sih proses biar dapet beasiswa ini gitu. Akhirnya cari, terlebih lagi carinya ke tata usaha UIN Mataram gitu, lebih ke atas gitu, langsung nggak perlu ke akademik, fakultas atau jurusan gitu. Terus akhirnya dapet, kirimin berkas langsung, dan alhamdulillahnya dapet. Terus nih Kak, beasiswa yang kakak dapat itu buat apa saja sih? Oke. Kalau untuk beasiswa ini udah dapatnya dari semester 3 ya. Dapatnya dari semester 3, 45. Sejauh ini udah banyak banget sih dipakainya kan untuk
keperluan subsidi bolak-balik kampus seperti itu, terus nabung juga pastinya, nabung, terus sempat ya dipakai untuk keperluan kampus, keperluan kuliah juga, kayak ngeprint, dan kebetulan juga aku nggak ngekos kan, pulang pergi gitu. Jadi jauh juga, bensin butuh banyak banget. Berarti sangat Iya, diperlukan. Ya merasa terbantu lah sama beasiswa KIPKA ini untuk keperluan kuliah gitu. Iya. Selain itu dapat pengalaman apa aja Kak? Misalnya kayak ada dapat kegiatan atau dari beasiswa? Oke, kalau beasiswa KIPKA sendiri itu lebih ke kegiatan yang kayak menghadiri pelatihan-pelatihan gitu kan. Apalagi pelatihan yang yang diselenggarakan sama kampus di auditorium gitu. Tapi yang minusnya itu kadang memang pelaksanaan dari pelatihan-pelatihan itu kadang kebentur sama jam kuliah gitu. Jadi ya kadang kalau emang bisa hadir diusahakan hadir, tapi kalau kebentur sama jam kuliah itu alfa gitu, nggak menghadiri. Terus menurut kakak ada nggak rasa tertekan gitu sama kegiatan yang diberikan? Kalau untuk tertekan sendiri nggak ada sama sekali, karena bidik misi KIPKA ini lebih menekankan ke nilai gitu ya, kayak IPK nggak boleh turun gitu. Karena mungkin kebanyakan mahasiswa di luar sana tahu bidik misi KIPKA itu lebih mempertahankan IPK gitu, nilai. Jadi IPK-nya nggak boleh turun. Misalnya kalau turun 1 semester pasti dapat teguran gitu. Kok ini bisa turun? Gitu. Menurut kakak setuju apa tidak kalau mau berhasil dapetin beasiswa itu harus pakai orang dalam nih? Kalau untuk orang dalam, mungkin orang dalam memang ada manfaatnya gitu ya. Buat kebanyakan orang mungkin orang dalam banyak manfaatnya. Tapi menurut aku pribadi memang orang dalam itu perlu. Tapi nggak semua hal bisa didapatkan melalui orang dalam gitu. Memang banyak suatu pekerjaan, seperti beasiswa ini butuh orang dalam untuk mungkin informasi gitu ya, informasi lebih dalam, informasi yang lebih lengkap gitu. Tapi kalau untuk yang sebenarnya itu memang dari tekad dan niat kita gitu, dari keinginan kita mau apa enggak untuk dapat itu. Kalau mau ya kita berusaha, tanpa orang dalam pun pasti bisa gitu. Ada nggak Kak pesan buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang lagi berjuang buat mendapatkan beasiswa gitu? Untuk teman-teman di luar sana gitu ya, yang pengen dapat beasiswa, branding diri kalian dulu gitu, ubah diri kalian dulu, keluar dari zona nyaman kalian tentang males, terus berusaha untuk bisa buktiin kalau kalian tuh cocok dapat beasiswa. Karena kebanyakan beasiswa itu kan ada kayak interview dan list prestasi gitu kan biasanya. Jadi kalau kalian ingin dapat beasiswa, kalian branding diri kalian dulu, keluar dari zona nyaman kalian gitu. Itu aja sih. Program dari beasiswanya selain menghadiri kegiatan itu ada nggak Kak selain itu? Untuk program kemarin udah disahkan di tahun 2022 gitu ya, di KIPKA ini, bidik misi KIPKA ini udah disahkan sama kampus jadi UKM kampus gitu. Jadi tapi kebetulan aku sendiri nggak ikut di UKM bidik misi itu gitu. Jadi kalau untuk program kayaknya yang ikut
UKM itu yang tahu gitu program apa aja. Oh, gitu. Oh iya Kak, tadi Kakak sempat nyebut bahwa di program beasiswa itu ada UKM gitu kan? Iya. Nah, berarti di UKM itu bisa nyalurin bakat dong. Terus Kakak kenapa nggak ikut? Jujur aku itu mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Dikenalnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi kayak memang berorganisasi aku memang kurang gitu. Nggak ikut UMKM Bidik Misi karena yang pertama awalnya aku itu pengganti gitu kan. Aku tuh pengganti, jadi berita untuk daftar jadi anggota itu nggak dapet gitu. Terus yang kemarin memang buka tahun kemarin bulan lalu buka untuk pendaftaran anggota, tapi syaratnya itu semester 1-3 gitu. Jadi ya nggak masuk gitu. Dan juga sejauh ini mungkin tidak ikut berorganisasi gitu, tapi ikut komunitas radio kampus. Sebelum kita tutup nih Kak, main Q&A dulu, boleh nggak? Boleh. Ini bebas pilih yang mana? Ya, empat satu. Iya. Okay. Ada tema hubungan, diri sendiri, kehidupan dan masa lalu. Oke. Ini boleh di random aja Kak. Mungkin lebih ke masa lalu dulu kali ya. Iya. Kita mengenang masa lalu dulu gitu. Ini baca sendiri atau dibacain? Coba. Pernah nggak sih kamu mengkhianati seseorang di masa lalu, entah itu keluarga, teman atau pasangan? Itu satu-satu atau dipilih salah satunya? Salah satunya. Terserah Kakak. Pernah hianatin siapa gitu di masa lalunya? Mengkhianati kayaknya nggak pernah, tapi lebih ke dihianati. Korban ya. Kayak seperti itulah ya, lebih ke dihianati. Ya udah kalau dihianati ya udah dihianati balik aja gitu. Karena mengkhianati orang yang mengkhianati kita itu kayaknya pahala gitu ya. Oke, lanjut ke mana nih Kak? Oke, ke diri sendiri. Karena lebih ke pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu itu dibutuhin banyak orang? Terus ceritain kenapa? Dibutuhin banyak orang. Ya. Ini bukan apa ya? Bukan menyombongkan diri gitu ya. Aku tuh tipe orang yang pendengar gitu. Jadi aku ngerasa kalau orang udah misalnya ngechat atau bilang boleh ketemu nggak gitu, pasti aku udah baca kalau temen aku ataupun saudara-saudara sepupu-sepupu gitu ya udah ngechat pasti itu mau curhat gitu. Jadi aku dibutuhin mungkin nggak jatuh ke waktu dibutuhkan aja gitu dicarinya, tapi kayak perlu seseorang untuk mendengar cerita itu pasti larinya ke aku gitu, curhatnya ke aku gitu. Jadi kayak mungkin orang itu nyari aku, ngebutuhin aku buat jadi pendengar yang baik buat dia, untuk buat dia apa ya, mungkin tempat nyaman untuk curhat tuh di aku. Jadi ngerasa dibutuhin banget sih kalau untuk soal curhat atau cerita gitu. Terus Kakak berhasil nggak tuh misalnya kasih solusi dari masalah yang mereka ceritain? Kalau mungkin setiap solusi pasti selalu kita kasih ya buat orang-orang yang curhat ke kita atau cerita ke kita, pasti kasih solusi gitu. Tapi nggak semua orang yang cerita, nggak semua orang yang curhat ke kita itu butuh solusi gitu. Cukup didengerin aja mungkin gitu. Tapi tetap walaupun butuh didengerin, aku selipin lah gitu kata-kata atau motivasi untuk dia, terus apa ya, solusi buat dia gitu. Jadi tapi nggak full untuk nasehatin dia, enggak gitu.
biasanya orang gitu kan, kalau curhat aku nggak perlu solusi tapi aku butuh didengerin aja gitu kan. Lanjut nih Kak. Lanjut, oke. Hubungan atau kehidupan? Duluan nih. Hubungan aja deh, hubungan ntar terus ke kehidupan. Menurut kamu apa sih makna hubungan dengan Tuhan buat diri kamu sendiri? Hubungan dengan Tuhan itu Minallah ya. Iya, itu penting banget di dalam kehidupan. Itu adalah mungkin tingkat pertama yang harus kita lakuin di kehidupan. Di dalam kehidupan itu tingkat pertama itu harus dekat sama Tuhan. Seburuk apapun kehidupan kita, selemah apapun kita, walaupun kita bersandar sama manusia pun, kita tetap butuhnya ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin iya kita curhat sama orang gitu, tapi nggak usah lupa curhat sama Allah gitu, nggak usah lupa curhat sama Tuhan, karena Tuhan yang kasih kita ujian, pasti kita minta jawabannya juga, kunci jawabannya itu di Allah juga gitu. Bisa dibilang fondasi hidup ya? Iya, bener banget, karena ujian dari Allah. Terus kita mau tahu jawabannya apa ujian itu, kita mintanya sama Allah lagi gitu. Oke, lanjut ke hubungan. Ini hubungan udah kehidupan. Oh iya, kehidupan. Oke. Adakah seseorang yang ngerubah hidup kamu tanpa orang tersebut sadari? Ngerubah hidup. Ngerubah hidup ya. Kalau aku sih lebih, walaupun orang lain itu memotivasi aku, terus ngasih aku wejangan, nasihat atau apapun itu, tapi kalau bukan dari diri itu nggak akan bisa berubah. Sama mungkin kebanyakan orang juga begitu. Iya. Banyak nonton motivasi, banyak dapat nasihat, tapi kalau bukan dari diri kita itu nggak akan bisa berubah gitu loh. Tapi untuk aku sejauh ini gitu ya, sejauh ini kenal seseorang yang jadi motivasi aku, jadi bisa merubah aku, yang memaksa aku untuk keluar dari zona nyaman aku. Jadi seseorang itu adalah orang yang aku kenal di SMA. Dia itu bisa untuk narik aku dari zona nyaman aku, dari kemalasan aku, dari dari introvert aku. Jujur aku awalnya orang introvert banget gitu ya, aku orang introvert banget. Terus dia nyadarin aku kalau kamu tetap kayak gini, kamu bakal kasih apa ke orang tua kamu, seperti itu. Jadi itu yang kayak langsung kena mental gitu ya, bahasa sekarang tuh kena mental gitu. Kalau kamu terus introvert, nggak berani untuk membuka diri kamu, terus branding diri kamu, bisa ngomong di tempat umum, mungkin nggak kayak gini ya, yang kayak ada kamera terus jadi pembicara di mana-mana. Itu nggak harus begitu untuk bisa public speaking gitu kan. Tapi public speaking itu ya kamu berani ngomong di depan orang, ataupun di banyak, kamu didengar orang gitu kan. Kebanyakan anak introvert itu kalau didengar orang itu ya udah cuek aja gitu, nggak mau ngomong, menutup diri gitu. Jadi kalau orang itu bilang, seseorang itu bilang kalau kamu tetap begini, kamu mau kasih apa ke orang tua kamu kalau kamu tetap menutup diri gitu. Jadi saat ini aku belajar untuk berani ataupun ngambil sesuatu yang di luar aku gitu. Istilahnya jadi support system buat kakak gitu. Iya, benar banget, itu support system aku. Jadi kalau misalnya mau jadi ini enggak gitu,
mau MC, mau jadi pembawa acara atau nge-host segala macam, ya udah ambil aja, belajar gitu. Berarti kakak nih sering jadi MC gitu-gitu ya? Iya. Udah berapa lama tuh kak pengalamannya? Kalau nge-MC mungkin sejak tahu ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam di UIN Mataram gitu ya. Banyak yang di rumah setiap acara, terus setiap kegiatan itu pasti dipanggil untuk nge-MC, kayak di nge-MC di kantor desa, terus nge-MC mungkin ya yang ringan-ringan aja gitu dulu. Yang penting kita bisa bisa ngeluarin kemampuan kita dulu gitu. Yang penting itu. Jadi kalau dipanggil untuk nge-MC kegiatan di kantor desa, di acara maulid, terus di perpisahan-perpisahan ataupun di pernikahan, itu udah pernah selalu bilang iya gitu. Walaupun ya ada nervousnya juga pastinya. Gitu. Pernah nggak kakak ngerasa kayak insecure, terus malu gitu diliatin banyak orang? Mungkin kalau lebih ke ke nervousnya itu nggak insecure ke bagian ini, insecure-nya ke bagian mana dulu nih? Karena banyak kan insecure itu ke bagian fisik, fisik atau ke public speaking gitu. Oke. Untuk insecure ke public speaking mungkin iya, karena ngerasa masih kurang banget gitu ya, masih ngerasa kayak cocok nggak ya gitu. Apalagi kalau udah pegang mic itu, aduh ini awalnya ngomong apa gitu, aduh ini selanjutnya ngomong apa gitu. Jadi insecure-nya lebih ke masih masih terbata-bata gitu, masih mikir gitu mau ngomong apa. Itu sih kayak insecure-nya. Kan kalau kita kenal banyak kayak kenal banyak pembawa acara, kenal banyak host gitu, kita lihat aduh enak banget ngomongnya gitu kan, tahu mau ngomong apa setelahnya gitu. Itu sih yang insecure-nya masih kurang banget gitu. Untuk belajarnya gimana tuh kak? Belajar sendiri, otodidak, belajar di YouTube, atau ada gitu dari keluarga yang ngajarin kakak misalnya? Oke, kalau untuk latihan itu sendiri gitu ya, latihan sendiri di depan kaca. Itu sih yang karena kita tahu kalau kita ngomong gini mimik wajah kita tuh kayak gimana gitu. Lebih bisa memantulkan kalau saya ngomong gini ekspresi wajahnya itu gimana ya, kayak gitu. Itu lebih ke depan kaca. Dan juga kalau untuk teknik, aku sih belajar tipis-tipis sama ada kakak sepupu. Kakak sepupu itu kebetulan juga lulusan dari komunikasi penyiaran Islam UIN Mataram gitu. Tapi sekarang awalnya kerja di radio Radio Mataram tentunya, di sekitar Mataram, nggak tahu namanya. Terus pindah ke bank, terus sekarang bangun pondok sendiri. Jadi kayak lebih lebih deket gitu, lebih banyak ngobrol sama dia gitu, karena sekarang udah di rumah gitu. Bisa sharing-sharing pengalaman gitu jadinya. Benar banget. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Kak Nisa. Sebelumnya makasih banget ya Kak Nisa. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali karena udah diundang. Iya. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman nih, terutama yang lagi berjuang buat mendapatkan beasiswa ya. Dan satu hal yang pasti teman-teman, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar sekali. So, sampai jumpa di episode Ruang Tunggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.